Tes 1 2 3. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Muhammad Rahmantika Haikal. Di malam kali ini kita seperti biasa melawan rutinitas kita, yakni mengisi atau belajar tentang apa yang nanti akan kita atau saya ajari di kelas atau channel kelas malam. Dan di sini seperti yang kalian lihat sudah tertera logo M dan daun. Dan mempelajari lebih lanjut apa itu Markdown, word for the web cluster, menulis untuk web dan untuk lebih cepat, ditulis by Bakari Cavanu ya. Oke, masuk ke table of content. Mungkin di halaman kelima kita bisa melihat apa itu Markdown dan apa sih atau bagaimana cara menggunakan Markdown dan bagaimana Markdown itu bekerja. Mungkin sampai halaman ke-7 kali nanti kita pelajarinya. Nanti beberapa step juga saya akan jelaskan di sini bagaimana cara menginstal aplikasi StackEdit. Nah, apa sih StackEdit? Bagaimana cara menggunakannya dan apa kegunaannya nanti akan saya jelaskan. Kita lanjut. Oke, what is Markdown? Markdown was developed in 2004 by writer and blogger John Gruber. Dan Markdown ini telah dikembangkan di tahun 2004 oleh penulis dan blogger bernama John Gruber. Nah, dan dikembangkan oleh Fletcher T. Penney. Apa sih Markdown? Markdown is essentially a syntax language for formatting text as you write. It is fast and built for people who write for the web. Jadi Markdown ini untuk essentially, ya maaf mungkin bahasa Inggrisku masih rada gimana gitu, perlu dikit-dikit ke translate, nggak apa-apa ya, sama-sama belajar kita di sini. Markdown is essentially artinya inti dari Markdown ini adalah sintaks atau bahasa sintaks yang untuk memformat teks sebagai apa yang kau ingin tulis. Jadi untuk mempercepat suatu teks yang akan kamu tulis dengan sintaks Markdown ini. It is fast, ini cepat, dan built for people who write for the web, dan sebagai build dari orang-orang yang ingin menulis dalam web atau untuk web. Formatting text in Microsoft Word and another traditional text editor. Formatnya seperti Microsoft Word nantinya, dan traditional text lainnya can take a while. For example, when you want to format the title header, ketika kamu ingin memformat judul dari header tersebut dari dokumen, you can select the title and apply the menu item, format, font, and bold. Itu kalau di Microsoft Word atau text editor lainnya. Jadi kalau kamu ingin mengedit suatu title dari header, contohnya kita ambil seperti ini, untuk Markdown, kamu mengedit di sini, maka kamu kalau ketika masuk Microsoft Word kamu buka menu tool format, terus klik font dan ditebalkan oleh bold, or apply the header present style, atau misalnya kamu klik di blok ininya terus gitu. Sebelah menu items, yang terkenal menu items are used for italicizing selected text. Terkenal juga ada namanya yang untuk memiringkan teks, getting a number, membuat nomor, or bulleted list untuk membuat list of items untuk dari item, and adding URL links, atau memasukkan link dari URL yang ada di
browser action kita bisa manggilnya di markdown tersebut. Nah, some people knowing this, terkadang beberapa orang tahu tentang ini. Use the HTML formatting directly inside it, menggunakan HTML untuk format tentunya. Jadi biasa kalian itu kalau misalnya udah tahu namanya HTML, mungkin kalian akan mengira pakai HTML aja, apa bedanya sih? Atau enggak, HTML kan lebih simple, tinggal kita tulis tag head atau H1 di awal dan di akhir, terus di tengah-tengahnya kita kasih teks. Nah itu kan menjadi apa, teksnya itu menjadi heading 1. Itu kan lebih mudah menurut kalian bagi yang cuma tahu HTML5. Cuma kalau kalian udah tahu Markdown, mungkin kalian akan lebih milih Markdown untuk menulis beberapa note seperti untuk readme atau tutorial lainnya yang nggak perlu sampai bikin web tuh nggak perlu gitu. Kalian tinggal pakai Markdown pun cukup itu. For example, untuk sebagai contoh, to bold text in the HTML, untuk menebalkan suatu teks yang ada di HTML, you have the select text using the syntax code. Kamu perlu menggunakan selected text dengan menggunakan sintaks B. Nah, sintaks B ini kalau di tag HTML seperti teman-teman yang tahu itu, B itu bold untuk menebalkan suatu teks, sama halnya Microsoft Word. Tapi kan Microsoft Word harus di blok, baru kita klik B-nya, tools yang ada di menu item B. Nah kalau ini enggak, kita perlu menggunakan tag B di awal dan di akhir kata. If you want to use the header in HTML, you use what is called header tag H2 di awal dan di akhir. Jika kamu ingin menggunakan header di HTML kamu harus memanggil header dengan menggunakan tag H2, so that the title styled update. Dan ketika kamu telah mengklik H2, maka style dari title itu akan terupdate ya, terapply. Nah, bagaimana cara menggunakan Markdown? Nah, if you are not a web designer or developer, jika kamu bukan seorang web designer atau web pengembang, you may be asking, kamu mungkin bertanya-tanya, what should I learning Markdown? Apakah saya harus belajar Markdown when I can use a menu shortcut in text editor, dimana saya bisa lebih mudah atau lebih mempunyai jalan pintas di dalam text editor untuk memformat teks? That itu Sherlock is that question I had. Apa itu arti Sherlock? Ada artinya. Jadi pokoknya itulah. maaf. Oke, lanjut ke bagaimana how Markdown works, bagaimana Markdown bekerja. As you will see in the following tutorial section, ketika kamu sudah melihat beberapa tutorial section sesi tutorial, Markdown is Markdown itu relatif easy to learn, gampang susah maksudnya lah untuk dipelajari. As you practice using it, ketika kamu ingin belajar untuk menggunakannya, it will not be difficult, itu tidak terlalu sulit. To remind the syntax for applying, tidak terlalu sulit untuk menghafalkan sintaks-sintaks yang ada. Lanjut. Nah, ini kan learn a Markdown in 20 minutes or less. Belajar Markdown dari 20 menit dalam 20 menit atau kurang. In the following section of this guide, I introduce a step by step. Di section ini, untuk mengikuti section ini, saya akan menjelaskan tahap demi tahap untuk belajar Markdown. Untuk mengikuti tutorial ini, kamu harus
pokoknya tiga apa aplikasi yang ada di bawah ini ada namanya Stack Edit, Mau atau Markdown Pad. Nah, apa sih aplikasi-aplikasi ini? Nah, untuk lebih lanjutnya saya akan terangi di sesi selanjutnya. Tapi beberapa mungkin saya akan jelaskan seperti Stack Edit. Nah, Stack Edit ini a web application. Jadi untuk teman-teman yang ingin belajar Markdown tapi nggak tapi apa ya? Tapi apa namanya? Partisi filenya itu udah mepet maksudnya dalam artian sudah sedikit untuk menyimpan aplikasi-aplikasi. Nah, ini mungkin sebagai rekomendasi pertama saya untuk menginstal aplikasinya di web. Jadi kalau kita ingin menggunakan Stack Edit ini, kita tinggal membuka web browser. Kita edit di sini. Kalau saya sudah install, tapi untuk teman-teman nanti akan saya jelaskan tutorial untuk bagaimana cara menginstalnya. Host 3000. Oke, di sini seperti teman-teman yang lihat, Stack Edit in browser Markdown editor. Stack Edit di browser dan editor untuk Markdown. Nanti aja saya jelaskan. Nah, untuk di OS lainnya, OS terutama Macintosh atau Apple zaman sekarang, dia ada namanya Mau. Apa sih itu Mau? Nah, Mau ini sama seperti halnya Stack Edit. Dia ada side left dan side right. Nah, kalau Stack Edit ini kan apa ya teman-teman ya? Dia kan online gitu ya, bukan online. Harus membuka web browser baru bisa diakses. Tapi kalau Mau ini kita tinggal membuka aplikasi seperti halnya kita membuka aplikasi Microsoft Word. Kita klik tuh icon 2 kali. Nah, dia akan membuka aplikasi seperti ini. Kita edit dari sampingnya, resultnya atau hasil dari apa yang kita buat nanti langsung tertera di sampingnya. Itu keuntungan dari Mau. Cuma kan kalau kita install begini sama halnya kita berkorban partisi di lokal disk di kita atau di file system kita. Nah, untuk menghematnya saya rekomendasi tadi Stack Edit. Kalau dia bisa di web. Nah, untuk di Windows sendiri kan ada tuh namanya, bentar ya. Nah, namanya Markdown Pad. Nah, Markdown Pad sendiri kan for Windows. Berarti mungkin tanggapan saya sendiri, Markdown Pad 2 ini hanya bisa diakses di Windows. Sama halnya kayak Mau hanya bisa diakses di Mac OS. Markdown Pad. Nah, ada kata-kata padnya saya sebelum lihat gambar ini saya sudah menjelaskan, mungkin seperti Notepad kali. Bener kan? Bener apa kata saya? Hampir persis seperti Notepad. Cuma bedanya dia ada tools tambahan seperti halnya Microsoft Word. Dia kita bisa tebalkan di sini. Ketika kita tebalkan suatu case Markdown Pad, kita klik bold, dia akan menambahkan bintang di depan dan di belakangnya. Dan ketika kita beri list suatu list tawan ini, kita tinggal tandai semuanya ini, terus kita list pakai ini, ada titik-titik kayak gini. Itu mungkin kelebihan dari Markdown. Cuma saya tetap saja merekomendasi yang namanya Stack Edit. Kenapa? Karena pertama, dia tidak memakan space di partisi, baik itu lokal disk C, lokal disk D atau enggak file system. Nah, dia juga lebih ringan dan tidak terlalu memakan banyak RAM. Kok bisa? Soalnya dia bukan aplikasi, tapi dia dari web aplikasi. Kita bisa buka dari web. Meskipun kalau kita nggak buka web, dia nggak bakal berjalan, webnya nggak bakal berjalan. Cuma itu lebih mudah atau lebih ringan ketimbang kita buka aplikasi Mau atau Markdown Pad itu sendiri. Itu rekomendasi dari saya.
Nah, bagaimana sih cara menginstal Stack Edit? Untuk langkah pertama saya akan menunjukkan link atau GIS dari GitHub NZ Team. Dia itu yang buat Stack Edit. Bukan dia yang buat sih, cuma dia membuat tutorial bagaimana menginstal Stack Edit. Oke teman-teman, seperti yang kalian bisa lihat di awal sudah ada perintah untuk menginstal Node.js dan Bower. Setup the Node source repo and install Node. Setup the Node source. Jadi kita harus memulai source dari Node.js itu dengan mengget datanya dari sini dan menjalankannya di bash. Bash itu yang maksudnya terminal. Jadi bagi teman-teman yang memakai Linux, terutama Linux ini, saya sangat merekomendasikan untuk menggunakan Stack Edit. Bukan cuma Linux sih, di Windows pun bisa. Cuma kan kalau Windows Stack Editnya ada namanya Markdown Pad. Nah, untuk teman-teman ini yang khusus Linux, kalian kan masih bingung, kok masa kita seperti di pertemuan selanjutnya kita kalau ngedit file yang berisikan Markdown kita harus pakai terminal atau kita harus pakai text editor kayak Sublime, Bracket, itu kan berat. Nah, adanya Stack Edit ini untuk memperingan kerjaan kita tersebut. Di awal sudah ada berita ini, kita bisa copy paste aja semuanya dan kita taruh di terminal. Salah. Oke, dia mengupdate atau mendownload package-package yang perlu atau yang nantinya akan menjadi suatu bahan untuk menginstal. Sebenarnya sih sudah ada aplikasinya. Makanya kan kalau dia belum ada aplikasinya, dia nggak bakal buka namanya port seperti ini, localhost /2 3000 itu nggak bakal bisa buka kalau kita tidak bisa, kalau kita belum mengikuti langkah-langkahnya ini. Nah, bagi kalian yang belum mengikuti langkah-langkahnya, ikuti langkah-langkahnya tersebut baru bisa membuka portnya, localhost port 3000 itu baru bisa. Ya kan saya hanya mengikuti langkah-langkahnya meskipun saya sudah punya, nggak apa-apa untuk nemenin teman-teman yang belum punya. Kan ketika kita sudah masuki ini kode tutorial pertama, nah kita masukin kedua, selalu install package atau source yang tadi kita get apt get install Node.js. Nah, kan dia tuh pasti install package-nya atau install source yang tadi sudah di download. Nah, ketika diinstal lalu install Bower-nya dengan menginstal dengan sintaks sudo npm install min-g bower. Tuh bisa lama ya ini. Ya teman-teman, sedikit cerita untuk yang tadi sore belum bisa bikin video ya karena ini, ketika saya ingin bikin video tentang Stack Edit ternyata begitu lama installnya. Ketika kita masukin source code ini lama, ini lama dan semuanya hampir lama. Makanya saya bikin video setelah saya install aplikasinya untuk mempercepat tutorialnya. Soalnya kalau saya rekam semuanya itu bisa 1 jam beneran. Saya itu udah install dari jam berapa ya, jam setengah 3, selesai itu jam 4 itu baru selesai. Benar-benar ini Stack Editnya lama buat installnya. Cuma kalau ketika diinstal dan kita ingin membuka tutorial itu sangat mudah, sangat banyak sekali kegunaan dan keuntungan yang diberikan oleh Stack Edit ini. Oke, lanjut. Ketika sudah menginstal Bower, nah sekarang tahapan untuk menginstal Stack Edit dengan mengklon dari Git hubnya bandwidth. Nah, kok bisa bandwidth? Coba kita lihat yuk. github.com, belakangnya kita ubah bandwidth. Nah, dia nih yang membuat Stack Edit.
kan udah dilihat di repo terakhir dia menggunakan JavaScript untuk membuatnya dan mempunyai star hampir 10, bukan hampir 10.000 dan sudah dikontrib oleh 1.000 orang. Bayangin, udah dewa ini orang nih ya. Kita bisa lihat dia udah 1.236 kali commit. Bayangin bagaimana bersusah payahnya ini orang untuk membuat dan mempermudah kita dalam mengerjakan tutorial atau file markdown dengan stack edit ini. Bayangin, berjasa sekali nih orang. Ini tutorialnya di akun bandwidth di repository stack edit. Kalau teman-teman yang ingin lebih lanjutnya lagi mengenai stack edit bisa kunjungi di repositorinya langsung di orangnya. Lanjut ke to use the domain other than localhost, untuk menggunakan domain lain dari localhost. Edit dulu public res constant.js nya. Jadi kita harus mengedit constant.js nya dengan mengubah dari constant.js base URL nya menjadi dev 3000. Nah ini port nih. Jadi teman-teman, saya tunjukin seperti dahulu ya. Coba buka ini cd terus ls. Salah teman-teman, salah ls cd mana tuh, stack edit ls -l cd public mana res. Nah ls ada nggak tuh constant.js, kita cari constant.js. Nah ini dia nih, nano. Seperti biasa, untuk mengedit suatu file dalam terminal kita gunakan perintah nano. Stack edit constant.js. Oke teman-teman, kita sudah masuk di source kodenya. Kita cari yang namanya constant base URL. Constant base URL kan ada nih, cuma bukan ini yang kita nih, bukan ini ataupun ini, bukan itu. Kita cari yang di luar. Ini dia. Ini saya udah edit tadinya. Nah saya ingin menunjukkan ke teman-teman bahwa ini tuh yang diedit di site dependent. Ketika kita edit ininya, dia akan mengallow port ini ketika kita masukkan di URL di sini localhost min 3000. Kalau teman-teman belum ubah yang namanya ini sintaks constant base URL ya, masih seperti biasa, dia kan tidak bisa mengallow port ini. Dan ketika sudah lalu di save, dia akan masuk ke text editornya yang namanya stack edit untuk mengedit markdown. Nah di dalam stack edit kita harus run namanya npm install. Jadi yang dimaksud dalam saat edit ini bukan dalam sini, bukan. Misalnya kita nulis di sini install npm install, bukan di sini, atau npm bower install, bukan di sini kan. Bower install bukan di sini, tapi di terminal dengan cara cd stack edit. Nah di sini kita masukkan npm install dulu pg. Nah kan ini kalau loadingnya di terminal tuh begini teman-teman. Dia ada bar untuk nge-load berapa progress persennya dan selesai. Oke. Apa ini? But none was installed, dan sudah terinstall ya. Jadi teman-teman kalau ngeliat ini, jika teman-teman belum lihat ini, berarti
belum terinstall, tapi kalau saya sudah terinstall di sini. Dan begitu juga board installer, saya sudah install di sini. Jadi saya nggak perlu lagi. Dilanjut untuk start demonize the node server. Apa sih itu? Demon start, mulai, dan demon the node server. Apa artinya? Aku juga nggak ngerti. Ya pokoknya ini harus diinstal lah. Aku juga udah nyoba pas sampai sini nih, tahapan sini itu nggak terinstall, nggak tahu kenapa. Jadi kita perlu install juga yang namanya install PM2 min-g. Itu nggak tahu artinya apa juga. Pokoknya nurut aja dah apa kata tutorialnya. Saya kan hanya menjelaskan apa yang saya dapat. Udah dikasih tahu, udah malam tuh. Oke, untuk lebih cepatnya lagi, nah ini untuk memulai stack editnya via PM2, kita harus startnya untuk memulai server JS nya. Nah, untuk memulai server JS nya atau mengaktifkan server JS ini, seperti yang teman-teman lihat, udah selesai. Jadi di res mana nih, public res. Nah, ada nggak ada server? Oh, nggak ada. Nah, ini. Nah, untuk menjalankan sintaks-sintaks ini seperti variabel cluster, variabel HTTP, HTTPS, variabel app, dan sebagainya, kita harus memasukkan sintaks ini di terminal kita. PM2 start server JS itu untuk menjalankan server JS. Kalau nggak pakai itu nggak bakal bisa, yakin dah. Nah, untuk menggunakannya, open your browser dan klik linknya seperti halnya yang kalian lihat. Seperti ini hasilnya, kelas malam. Tahapan install stack edit. Ya pokoknya seperti itulah cara menggunakannya. Seperti di pertemuan selanjutnya saya sudah tahu sintaksnya seperti ini, menggunakan ini untuk tag H3 karena ada hashtagnya 3 kali di sini. Ini untuk sebagai sub menu. Nah, terus di sini sebagai sub menu juga, cuma yang warna putih. Terus di sebelumnya ada yang namanya angka juga. Oke, kalau mau lebih jelas lagi bisa dilihat tutorial saya sebelumnya. Oke, menurut saya sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya juga di sini masih belajar. Kalau ada salah atau kurangnya saya minta dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment jika kalian suka sama video ini. Untuk kelanjutan tutorialnya bisa kalian minta atau request, bang atau mas bikin tutorial ini dong, atau bikin tutorial ini. Oke, saya bikinkan. Tapi sebelumnya saya perlu belajar dulu, karena di Markdown sendiri ini saya juga belajar. Makanya dari itu kurang lebih ya mohon maaf, karena saya juga belum terlalu memahami yang namanya Markdown dan stack edit ini. Jadi di kelas malam ini, channel kelas malam ini, saya mau bersama para viewers untuk belajar bersama, bukan belajar dari saya, karena saya juga manusia, banyak perlu belajar. Oke, sekian dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.